Kembali di kanal YouTube Omah Solusi Indonesia dengan membawakan satu topik baru dengan judul review video beginilah debt call mewakili Bank BNI menggunakan cara premanisme. Saya ulangi judul video yang saat ini sedang Anda tonton. Review video beginilah debt call mewakili Bank BNI menggunakan cara premanisme. Pada kesempatan kali ini saya membuat video ini jam 10:36 menit. 10:36 menit tanggal 10:36 menit tanggal 11 Oktober 2024. Dan sebelum video ini saya sudah mengupload satu video awal, judulnya beginilah debt call mewakili Bank BNI menggunakan cara premanisme, dimana di video yang saat ini sedang Anda tonton, saya hanya mengulas mereview yang pertama TKP-nya. TKP-nya itu di kota Sidoarjo, kejadiannya tanggal 10 Oktober 2024, kisaran pukul 16 WIB, menimpa salah satu keluarga besar Omah Solusi Indonesia. Beliau adalah debitur hutang kartu kredit Bank BNI, dan sore itu dia didatangi oleh dua debt call. Dan seperti yang saya katakan, seperti yang saya ucapkan, bahwa ketika Anda berada di rumah Anda, itu semua tata cara, semua hal, aturan itu Anda adalah tuan rumah, Anda adalah raja di rumahnya sendiri. Artinya kalau saya review bahwa si kolektor ketika mau masuk ke dalam rumah itu sudah dihalau oleh sang debitur dengan sebuah aturan main bahwa si empunya rumah hanya memperbolehkan untuk masuk ke rumah bagi kolektor jika mana si empunya rumah sudah memfoto KTP yang dibawa oleh debt call. Jadi itu adalah sah-sah saja. Seperti misalkan kita, contoh saya, anak saya ketika kos di Bandung. Anak saya ketika kos di Bandung itu semua tamu yang masuk dalam areal kos itu wajib meninggalkan KTP. Nggak cuma difoto, tapi wajib meninggalkan KTP. Dan banyak hal lagi aturannya, mungkin jam kunjungnya dan lain sebagainya. Artinya seperti yang sudah saya ungkapkan di video saya, Anda bisa lihat ulang hal yang perlu dipersiapkan ketika ingin berhadapan dengan debt call. Artinya Anda punya hak untuk membuat tata tertib. Itu juga tersirat di video saya, simulasi hadapi debt call. Silahkan Anda melihat. Itu video-video awal saya, di mana kita boleh menentukan tamu diwajibkan cuci tangan, cuci kaki, tamu diwajibkan untuk tidak merokok, tamu dilarang untuk memakai fasilitas toilet, kemudian tamu diwajibkan mencopot sandal atau sepatu, dan lain sebagainya. Itu adalah aturan main pemilik rumah, dan itu tidak bisa diintervensi oleh siapapun, karena memang Anda adalah raja di rumah sendiri. Dan jika Anda melihat durasi selama 26 menit lebih, di mana akhirnya debt call tadi mengikuti tata caranya pemilik rumah, dan akhirnya si debt call tadi mengizinkan untuk foto KTP-nya difoto sama empunya rumah,
dan kemudian dibukakan pintulah si debt call dan masuk. Dan ketika terjadi perbincangan bahwa sudah saya katakan tata cara penagihan itu telah diatur di Surat Edaran Bank Indonesia nomor 14/17 DASP, dan seperti yang saya katakan bahwa bank mengirimkan petugas lapangan ataupun menelpon menggunakan kolektor desk call penelponan penagihan itu adalah sah-sah saja selama masih dalam koridor aturan, dalam koridor hukum yang berlaku di NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi di situ sudah sangat jelas bahwa ketika sang debitur menyatakan bahwa saat ini memang kondisi finansialnya itu tidak baik, dan itu yang bisa mengetahui tentang hal itu hanyalah sang debitur. Jadi kalau kolektor sudah dikasih sebuah pembicaraan bahwa saat ini kondisi finansialnya sedang tidak baik-baik saja, seperti yang sudah saya upload di kanal YouTube Uma Solusi Indonesia, ketika Bank BCA mengutus 2 debt call-nya, itu sewajarnya dan seharusnya debt call tadi juga berlaku sopan, tata krama, etikat yang baik, dan inti dasarnya tidak bisa memaksakan kehendak. Dalam arti sang kolektor tidak bisa memaksakan kehendak untuk segera harus wajib membayar, sedangkan sang debitur pun juga tidak bisa memaksakan kehendak untuk minta potongan ataupun hal-hal yang memberatkan bagi sang debitur, mungkin penghapusan bunga dan denda. Itu semua adalah hak prerogatif dari masing-masing kubu. Artinya bahwa ketika sang debitur tidak bisa membayar ditagih oleh kolektor, sebenarnya hal yang sesungguhnya jika atas nama laporan dari kolektor mungkin rumahnya masih magrong-magrong, mungkin mobilnya masih BMW atau apa, itu sebenarnya bank punya celah atau punya cara yang telah disiapkan oleh negara kita, yaitu gugatan litigasi, tapi tidak dengan cara menggunakan kekerasan, menggunakan intimidasi. Bahkan yang terjadi di video yang saat tadi sudah saya upload, bahwa sang kolektor mendorong sang debitur sehingga sang debitur jatuh terserungkup. Dan saya akan memberikan sebuah masukan, sebuah edukasi, sebuah wacana. Apabila Anda menemui kejadian hampir serupa, jadi ketika Anda menemukan debt call yang bergaya koboi sok preman, saya himbau Anda tetap tenang. Dan sebenarnya ada banyak sekali celah hukum yang bisa kita masukkan, dan jika celah hukum itu merasa Anda kurang nyaman prosesnya, ketika Anda didorong jatuh, Anda itu harus berkoordinasi dengan namanya orang rumah atau keluarga. Orang rumah atau keluarga itu bisa ART, atau bisa mungkin istri Anda sendiri, atau mungkin bisa orang tua Anda sendiri, atau mungkin bisa anak Anda. Intinya tidak perlu panik, mereka hanya sebagai observasi atau sebagai penonton atau menyaksikan kejadian. Dan ketika Anda sudah berkoordinasi dengan mereka, intinya kalau misalkan itu tadi itu tidak terjadi kepanikan dan bisa berpikir dengan cepat, tanggap, dan bisa kompak, ketika debt call tadi mendorong, ingat, mendorong itu menjadikan keseimbangan tubuh seseorang tidak stabil atau labil, bahkan bisa jatuh dan bisa
terjadi berbagai macam kemungkinan. Mungkin jatuh itu ketatap lantai, kepalanya juga bisa, atau mungkin tangannya ketika mau jatuh refleks nebak tanah, dan itu bisa juga terjadi patah, dan itu semua juga harus dipikirkan bahwa debt call ini berani berspekulasi. Saya umumkan kepada seluruh debt call yang menonton video saya, terutama bagian recovery department atau collection department, bahwa ketika Anda menyuruh debt call Anda datang, Anda tidak tahu apa yang saat ini sedang diidap oleh debitur, penyakit apa yang sedang diidap oleh sang debitur. Karena bekal Anda itu tidak Anda kuasai, Anda tidak pun tahu medannya. Ingat, ini untung saja istilahnya debt call-nya yang posisinya menjatuhkan sang debitur, dan sang debiturnya tidak melakukan perlawanan. Kalau kita mengacu pada pasal pidana penganiayaan, itu adalah unsur pertama adalah yang memulai pertikaian itu adalah yang menjadi tersangka atau terlapor. Sedangkan setelah kita itu dimulai, ingat, kita jangan yang memulai, tapi kita dimulai dengan didorong. Itu opsinya sebenarnya kalau misalkan salah satu keluarga besar Rumah Solusi Indonesia yang ada di video tadi itu bisa cerdas, sergap, cermat, berpikirnya instan, langsung berpikirnya secara logika, berpikirnya secara spontan. Itu kalau dia sudah didorong, dia juga boleh mendorong. Artinya apa? Seperti yang saya katakan, bahwa siapa yang memulai, dialah yang menjadi terlapor atau tersangkanya. Dan ketika itu Anda bisa imbangi, misalkan kita dorong dia balik, dan nanti tunggu bola panasnya lagi. Misalkan dia mukul atau gimana, barulah kita imbangi lagi, dan sehingga kejadian tersebut tidak menjadi hal yang cuman enak saja atau lepas dengan sia-sia. Karena di video yang sudah saya upload itu unsur pidananya belum kentara. Dan jadi kembali lagi pada saya tadi ucapkan bahwa ketika sang debitur itu jatuh tengkurap atau terperosok, itu sebenarnya ingat, kemungkinan pingsan, kemungkinan kena serangan jantung atau anfal, kemungkinan pembuluh darah yang mempunyai hipertensi itu pecah karena panik takut itu besar sekali. Dan bisa jadi kalau kita bicara secara dramatisir, sebenarnya sang debitur tadi langsung bisa jadi pingsan. Pingsan ini ada macamnya banyak, seolah-olah pingsan atau memang pingsan beneran, karena shock atau panik atau ketakutan itu bisa menjadikan hal-hal semuanya dalam metabolisme itu terjadi secara spontanitas. Dan sebenarnya ketika itu terjadi, Anda jangan langsung berdiri. Jadi opsinya ada dua. Yang opsi pertama, Anda kembali bangkit dan kembali mendorong gantian karena pelaku utamanya atau pemulanya bukan Anda, itu opsi pertama. Dan kemudian tunggu bola panasnya. Bila perlu kalau dia mukul Anda, ya Anda gantian boleh mukul. Jadi terjadi baku hantam, dan itu nanti kan pasti ada memar, ada luka, lebam dan sebagainya. Itu baru bisa visum, dan itu baru masuk ke ranah pidana dan bukan lagi ranah untuk penagihan hutang. Tapi opsi yang kedua ini adalah saya menganjurkan setelah kita berkoordinasi, selalu berkoordinasi dengan orang rumah yang harus ada yang menyaksikan ketika didorong terperosok, terperangkap,
terperungkup atau delasar bahasa Jawanya, itu Anda boleh, orang rumah langsung teriak, tolong, tolong, ada bandit, ada penjahat, ada orang yang menganiaya. Dan misalkan rumah punya kentongan tuh, pukul kentongan, tolong, tolong, tolong. Sehingga sesama tetangga atau orang-orang yang lewat itu bisa antisipasi untuk menggalang kesatuan. Dan ingat, ketika masa marah, ketika mereka berkumpul, mereka bisa menghakimi kolektor. Karena saya pesankan pada debt collector, Anda jangan sok jagoan. Ketika Anda tidak bisa mengontrol emosi dan Anda masuk dalam kategori ketemu dengan debitur yang kebetulan pager mangkok, saya katakan pager mangkoknya kuat. Pager mangkoknya kuat itu adalah istilahnya debitur ini disegani oleh masyarakat sekitar, baik hatinya, bijaksana, dan sering menolong. Ketika mereka, para tetangga, menggalang kesatuan, persatuan, kekuatan, Anda bisa bonyok. Bukan cuma bonyok, Anda bisa dihakimi secara massal dan Anda bertaruh dengan nyawa. Dan itulah satu lagi yang perlu saya ingatkan, yang perlu saya berikan wacana edukasi. Anda sok jagoan, Anda belum tentu juga tahu siapa debitur Anda. Kalau Anda ketemu dengan debitur yang temperamen, apalagi bisa jago kungfu, habis Anda. Habis Anda itu dalam arti sudah saya garis bawahi kepada seluruh keluarga besar Rumah Solusi Indonesia. Jangan pernah terprovokasi. Jangan pernah Anda yang memulai duluan sebuah pertikaian. Jangan sampai Anda memulai duluan sebuah perkelahian. Tapi tunggulah sampai Anda menjadi korban dulu. Artinya Anda yang bukan memulai, tapi Anda yang dimulai. Anda entah itu didorong dulu atau dipukul dulu. Setelah itu Anda baru boleh mengerahkan seluruh tenaga, seluruh keahlian Anda tentang bela diri, bonyokkan mereka. Dan itu secara hukum pidana adalah menang. Karena pasal penganiayaan itu yang dilihat adalah siapa yang memulai pertikaian atau perkelahian yang terjadi. Itulah yang saya sedikit review, dan kiranya saya acungkan 2 jempol untuk salah satu keluarga besar Rumah Solusi Indonesia ini. Anda luar biasa, Anda bisa menerima realita kehidupan bahwa saat ini memang kondisi finansial Anda sedang tidak baik-baik saja. Dan ketika itu terjadi, Anda tidak pernah takut dengan yang namanya kedatangan debt call, dan Anda tidak pernah gentar dengan bertemu dengan mereka. Dan untuk kasus ini, himbauan saya, Anda laporkan ke Bank BNI, bagian collection departemennya Anda laporkan, dan Anda tembuskan ke OJK, dan Anda tembuskan ke Bank Indonesia, dan Anda lengkapi dengan kronologis perkaranya, agar supaya Bank Negara Indonesia ini BUMN loh, plat merah loh. Apakah tidak tragis kalau mempunyai tukang tagihnya tukang pukul atau sang preman? Dan supaya hal ini tidak terjadi salah kaprah, ingat, kepolisian negara Republik Indonesia juga ikut andil bagian. Jangan sampai ketika nanti ada korban yang lebih parah, mungkin sudah terjadi penusukan, entah itu yang ditusuk adalah si kolektor, atau bahkan mungkin yang ditusuk ada debitur, atau terjadi baku hantam yang lebih dahsyat, nanti pihak kepolisian yang akan sedikit punyeng dapatnya PR sebuah kasus pidana. Semoga video ini bermanfaat, semoga Anda semua dalam keadaan sehat, penuh sukacita, dan penuh dengan berkat. Jangan menyerah, tetap semangat, dan ingat,
badai pasti berlalu.